bahwa ada rumah orang tuanya, bahwa dia orang Minang, diberi azas pemanfaatan. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fahmi, contoh konkret ya. Yes. Baik, kami persilakan Prof. Emil berurutan aja seperti tadi. Silakan Prof. Emil kalau masih ada sama kita. Jadi pertama kita membicarakan mengenai masalah Minang. Minang itu punya akar adat, punya akar budaya, matrilineal dan sebagainya. Ini berkembang di dalam dunia yang semakin canggih, semakin kompetitif. Kalau kita ingin tetap bertahan, sangat penting bahwa kita tetap mengembangkan daya kemampuan ilmu teknologi dan rasionalitas agar bisa survive di dunia ini. Karena itu, pandangan harus ke depan. Tadi disebut bahwa kecenderungan perantau adalah pitih, kedudukan, dan macam-macam itu. Dalam kaitan itu, memang ada sebagai motivasi, tetapi di dalam masa ke depan, di mana kekuasaan dan pitih sangat ditentukan oleh otak, teknologi, dan ilmu, maka bisa tak pandangan kita di dalam mengembangkan perantauan dan Minangkabau ini lihat ke depan. Maka pikiran untuk berpegang pada pada yang lampau mungkin tidak sesuai dengan semangat milenial yang menghadapi masa depan yang challenging berbeda. Karena itu, secara ikhtisar, satu, kita perlu mengembangkan semangat keminangan Minangkabau yang berciri pada pemahaman adat, kedudukan matrilineal, kemudian pemegangan pada agama, dan kolegialitas kesukuan harus kita pertahankan sambil mengembangkan rasionalitas, teknologi, ilmu pengetahuan untuk bisa bertahan di masa depan. Dalam kaitan itu kerjasama, melihat ke depan antar kita, tidak hanya antar kita di Indonesia, tapi di dunia sangat penting. Maka hubungan digital masyarakat menjadi sangat perlu. Dengan demikian, ciri-ciri Minang tetapi tetap survive di dalam dunia yang kian kompetitif dan berubah. Terima kasih. Hai, terima kasih Pak Amir. Pak Muhtar dan kemudian bersiap-siap Profesor Mutia. Silakan Pak Muhtar. Baik. Jadi fokusnya adalah pada apa yang disampaikan oleh Pak Emil Salim tadi. Itu intinya. Tapi lalu bagaimana caranya? Saya melihat tidak bisa separuh-separuh. Mesti secara menyeluruh, bulat dia. Untuk itulah maka kami sejak beberapa tahun kemarin ini selalu mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat ditingkatkan menjadi Provinsi Minangkabau, atau yang sama ini kita juga dengan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Kalau ada yang merasa risih dengan kata istimewa, okelah, kita langsung aja dengan Provinsi Minangkabau. Jadi kita kembali kepada inti hakikat permasalahan kita. Intinya itu adalah pada ABS-SBK tadi itu. Dan ini juga diuraikan oleh Pak Emil Salim sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, walaupun ada di antara kita yang kurang setuju dengan adanya DIM itu, silakan tidak setuju. Tapi yang perlu disetujui adalah persatuan sesama kita semua dalam konteks budaya Minangkabau. Oleh karena itu,
kita mulai dengan menciptakan Provinsi Minangkabau. Baik. Tentu untuk memperkuatnya lagi, kita ciptakan pula apa yang diterangkan oleh berbagai kawan-kawan tadi, yaitu Pusat Studi Minangkabau yang berpusat di universitas-universitas yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Ibu Profesor Mutia Hatta, kami persilakan. Bersiap-siap Prof. Gustiasan. Terima kasih, Dr. Asli. Merantau itu tetap berjalan harus dengan mempertahankan ciri-ciri budaya Minangkabau yang penuh dengan kebersamaan, hal-hal yang baik lainnya, tetapi juga anak milenial harus menjadi anak-anak yang membangun bangsa. Jadi bukan saja membangun kesejahteraan dan kemajuan orang Minang, tetapi juga membangun kesejahteraan bangsa kita di seluruh daerah dimanapun mereka berada sebagai perantau. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mutia. Lanjut Profesor Gusti Asnan. Terima kasih. Siap-siap Dr. Hasanuddin. Saya ingin mengulangi lagi bahwa sesungguhnya merantau itu adalah persoalan yang kontemporer. Setiap zaman melahirkan rantau yang berbeda, perantau yang berbeda, perantauan yang berbeda, arah rantau yang berbeda. Sehingga kalau kita memang ingin membincangkan persoalan merantau, maka kita memang tidak harus membincangkan saat mana perbincangan tentang rantau, tentang merantau dan tentang perantau itu diadakan. Jadi kalau kita sekarang membincangkan tentang merantau, maka kondisi saat sekarang lah yang akan kita bincangkan. Kalau kita membincangkan perantau sekarang, maka kondisi sekarang lah yang akan kita bincangkan. Kalau kita membincangkan perantauan Minangkabau sekarang, maka kondisi sekarang lah yang akan kita bincangkan. Tapi sebagai sejarawan, saya mengingatkan bahwa membincangkan rantau, perantau, merantau, dan perantau orang Minang sekarang dan untuk masa depan tidak bisa meninggalkan apa yang telah terjadi di masa lampau. Pengalaman masa lampau itu bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang dan merancang apa yang akan dikerjakan di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Langsung Pak Dr. Hasanuddin. Bersiap-siap Pak Asril. Baik Prof, Bapak Ibu sekalian, kita tadi kan membicarakan problem faktual ya. Kalau bicara ideal kan sesungguhnya bagus-bagus sekali. Jadi berkaitan dengan apa yang diulas oleh Pak Prof. Ismet Fanani tentang ulur tangan dan campur tangan, ranah siap menerima ulur tangan perantau, tetapi jangan campur tangan. Itu yang saya tangkap dari berbagai fenomena yang terjadi terakhir, termasuk juga usulan-usulan Gebu Minang tentang tentang kebudayaan, dan termasuk juga apa yang diusulkan oleh Pak Mukhtar Naim tadi tentang Minangkabau ya. Daerah khusus istimewa Minangkabau itu ditolak. Itu fakta. Kemudian soal sindrom Zainuddin itu sesungguhnya juga fakta. Tetapi dalam konsep sesungguhnya bagus. Ada konsep Malako, ada akomodasi kekerabatan. Jangankan hanya Bako, tetapi juga orang yang bukan Minang disediakan di dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Ada konsep Malako dan sebagainya. Jadi kita perlu solusi, kita perlu mediator. Nah, oleh karena itu sesungguhnya ada banyak bagian yang bisa mengambil inisiator, menjadi katalisator, yaitu perguruan tinggi, para akademisi dan lain-lain yang lebih netral antara ranah dan rantau. Oleh karena itu, satu dan kedua, ke sistem pendidikan kita benahi lagi bahwa perlu diketahui bahwa di ranah sendiri kita punya problem soal bagaimana mewariskan nilai-nilai budaya, adat istiadat kepada generasi muda, tidak hanya di rantau. Justru rantau yang sangat rindu dengan nilai-nilai budaya, sedangkan sementara di nagari di ranah sendiri orang rindu dengan sesuatu yang baru. Oleh karena itu kembali ke dunia pendidikan kita benahi, kemudian kembali ke nagari yang seperti diusulkan oleh tadi, bahwa sistem bernagari yang sesungguhnya itu kan sistem negara Indonesia yang awal, bahwa kekuasaan itu ada di tangan kerapatan penghulu, itu MPR-nya, penghulu adalah wakil anak ponakan, wakil rakyat, itu kan sistem permusyawaratan perwakilan yang sekarang juga sudah tercemar dengan sistem
voting, sistem one man one vote dan sebagainya. Banyak agenda yang perlu kita benahi, mari kita tindak lanjuti. Kita bicara tindak lanjuti untuk masa yang akan datang, tanpa mengabaikan sejarah seperti yang disampaikan oleh Prof. Gusti Asnan tadi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dr. Hasanuddin. Lanjut Pak Asril Canago. Siap-siap nanti Bu Zizi. Silakan Pak Asril, masih ada? Halo? Pak Asril? Kalau tidak kita lanjut dulu ke Bu Zizi. Silakan Bu Fauziah. Masih Pak Fazli. Ya, Masih. silakan. Ya. Jadi begini, saya ingin menjawab singkat saja. Sebenarnya dari awal tadi saya ingin bicara fenomena yang disampaikan oleh Profesor Ismet tentang Zainuddin Syndrome. Hanya saja kita belum punya kesepakatan. Jadi apa yang digagas Pak Irman, mungkin kita akan mengadakan seminar besar Minangkabau nanti ya. Tapi saya sebenarnya sudah menulis, sudah mencari suatu formulasi siapa yang disebut orang Minang gitu. Saya pernah ditanya oleh Ibu Alida Hatta, ini adiknya Bu Mutia. Bu Mutia mungkin pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah saya ini orang Minang? Sebenarnya sudah ada rumusan waktu seminar adat Minangkabau tahun 70 di Batu Sangkar. Waktu itu Bung Hatta dalam makalah beliau mengatakan siapakah yang disebut orang Minang. Menurut Bung Hatta, orang Minang itu adalah orang yang berdarah keturunan Minang. Jadi tidak ada dibedakan apakah dari wanita atau dari laki-laki. Orang yang berdarah keturunan Minang dan menghadap kiblat. Itu bahasa Bung Hatta. Artinya orang berdarah keturunan Minang dan beragama Islam. Nah, kedua, bagaimana orang Malako? Saya juga berdiskusi dengan Pak Taufik Abdullah, siapa yang disebut orang Minang. Akhirnya saya dapatkan formulasi dari Bung Hatta, dari Bung Hatta dan Pak Taufik. Orang menjadi orang Minang, pertama karena keturunan Minang. Yang kedua, karena bertali darah.